Assalamualaikum para sahabat. Nah, ini kebun saya di belakang rumah ya. Jadi ini saya pertama punya ikan dulu ya. Kebetulan ini ikan koi dan ikan koi ini sudah bisa kami jual karena dia sudah bisa bertelur dan kita sudah bisa melakukan pemijahan sendiri. Ini anak-anaknya dan yang ini adalah indukannya ya. Jadi kita punya indukan yang besar-besar. Jadi alhamdulillah yang tadinya hanya untuk bersenang-senang, untuk hobi begitu ya, tapi ternyata kita bisa menjualnya sekarang. Kemudian ini adalah mulai kebun, ini ada 2 mangga ya, terus kemudian ini perjagungan ya para sahabat ya. Jadi jagung ini pun kan tidak sama besarnya, jadi kita tanamnya secara bertahap ya para sahabat ya. Jadi supaya nanti ada yang sedang tua bisa kita petik, kemudian ada juga yang baru muncul bunganya, kemudian ada yang masih kecil dan ada yang baru kita tanam. Yang kosong-kosong ini adalah baru kita tanam. Kenapa demikian? Ini karena kami ingin makannya secara bertahap begitu ya. Jadi tanaman jagung ini jagung manis ya para sahabat ya. Nah sebelah sini ini jagung pulut. Jagung pulut juga demikian ya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar begitu. Jadi kapanpun kita membutuhkan jagung ini ready begitu. Jadi tidak busuk, jadi tidak mubazir begitu. Ini adalah jeruk, jeruk santang dan jeruk limau ya semua. Yang jeruk limaunya sudah berbuah tetapi untuk santangnya belum berbuah. Kemudian ini juga begitu ya, ini ada terong juga kita tanam bertahap ya para sahabat ya, supaya kita pun juga tersedia ya, maksud saya tersedia pada saat kami juga membutuhkan. Demikian juga dengan ini ada bayam. Nah bayamnya sudah kita cabuti sesuai dengan kebutuhan. Nah terus kemudian ini juga kangkung ya. Nah ini juga kangkung juga sesuai dengan kebutuhan. Ini juga untuk sayuran juga kita makan, selain kita makan sendiri, kita konsumsi sendiri, tapi juga ini para sahabat untuk ayam ya, karena saya juga punya ayam ya. Bagaimana terkait dengan penyiraman? Daerah sini kita siram dengan menggunakan air kolam ikan tadi begitu ya, jadi mengurangi pupuk juga begitu. Nah ini semula saya gunakan untuk menanam bunga wijaya kusuma yang kecil ya di tembok, jadi kalau berbunga itu bagus ya. Nah terus kemudian saya coba menanam pokcoy di sini, tapi ternyata bisa hidup. Nah ini baru 1 minggu ya para sahabat ya, ternyata bagus ya. Jadi nanti mungkin akan saya kurangi bunga wijaya kusuma sehingga ini saya tanami sayur-sayuran yang lebih produktif. Nah ini sudah mulai ya para sahabat ya. Nah terus kemudian jadi saya menanamnya itu selalu bertahap ya. Supaya apa? Supaya kami bisa mengkonsumsinya begitu. Nah ini sama Pak suami kan dibuatkan rice bed ini ya. Jadi ini sudah dikasih jalan, ini adalah jalan kami dan ini adalah rice bednya ya. Nah ini kami coba untuk menanam tomat dan cabai para sahabat. Ini pun juga secara bertahap, ada yang sudah berbunga, ada yang masih kecil seperti ini para sahabat ya. Nah supaya kebutuhan kami juga bisa terpenuhi begitu. Cabai juga demikian, ada yang sudah berbuah begitu ya. Nah ini sudah ada yang berbuah lebat seperti ini, tapi ada juga yang masih kecil. Nah ini masih kecilnya para sahabat, ini menunjukkan bahwa ini masih kosong ya. Jadi saya itu karena ini saya kerjakan sendiri dengan Pak suami ya. Jadinya bertahap para sahabat. Jadi tidak energi itu kita terlalu kelelahan dan seterusnya. Jadi kita nikmati berkebun itu ya, menikmati tetapi produktif. Nah, ini kalau kita sedang mencabut rumput, terus kemudian kita sedang menyapu ya. Ini ada kulit pisang, kita taruh di sini sementara. Kemudian kalau sudah kering, nah ini kita angkut ke pada pembuatan kompos. Jadi kompos pun kita juga membuat sendiri ya para sahabat ya. Jadi ini juga kita tanami jagung pulut ya para sahabat ya, karena ternyata penggemarnya jagung pulut itu banyak karena kan memang langka ya. Jadi makanya kita
yang di tempat yang satunya, terus di sini saya tambahin nanti rice bed ini nanti khusus untuk jagung pulut ya para sahabat ya. Ini juga bertahap ya, ada yang sudah lebih besar, lebih kecil ya, lebih kecil lagi. Nah, ini baru kita tanami begitu. Terus kemudian nah, sebagian di sini sebagian besar adalah tempat kita menanam mangga. Kebetulan adalah oh ya sebentar sebelum kita lewati. Nah, ini adalah kandang ayam kami. Jadi kandang ayam kami sengaja ada 3 betina yang sudah bertelur, bahkan sudah meneram ya para sahabat. Alhamdulillah. Jadi yang pertama kita karena ya ini belajar ya para sahabat ya. Jadi akhirnya ternyata ayam saya, ayam kampung Bangkok itu ternyata kanibal. Jadi telurnya itu dimakan begitu. Jadi yang pertama itu bertelur 8 ya, tapi ternyata tinggal sisa hanya 4. Kemudian 4 sudah mau keluar anaknya, dimakan juga begitu. Jadi 8 telur itu tinggal 1. Tapi akhirnya sekarang begitu bertelur langsung kami ambil ya para sahabat ya. Jadi kita santai saja para sahabat ya. Karena memang sengaja ini kami berdua saja dengan suami yang memelihara begitu. Sehingga kita maksimal adalah jam setengah 9 kalau pagi gitu ya. Kalau saya ada kegiatan lain, suami saya yang melanjutkan begitu ya. Jadi kita menjadi santai ya. Jadi aneka sayuran kita coba untuk menanam ya, dan akhirnya bisa. Yang tadinya di sini hanya mangga saja para sahabat. Kita punya aneka macam mangga. Ini adalah mangga Mahathir dari Malaysia, sudah berbuah juga tapi baru sedikit karena 2 kali ini baru berbuah. Ini mangga madu anggur cukup genjah juga ya, karena biasanya mengawali dia berbunga kemudian berbuah ya. Terus kemudian sudah kita petik dia berbunga kembali. Jadi ini sayuran brokoli. Terus kemudian sama Pak suami saya juga dibuatkan untuk koleksi anggrek ya. Jadi ada 2 yang di sini sama yang di sana. Jadi ditambahi gitu. Nah, ini kita sudah atur ya supaya anggrek-anggrek kami juga tetap bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada di lingkungan kami, karena lingkungan kami adalah lingkungan yang sangat panas ya para sahabat ya. Jadi terus kemudian ini ada beberapa anggrek yang juga saya tempelkan di pohon mangga ya. Nah, terus kemudian di sana adalah sayuran ya. Saya punya kacang, punya apalagi itu timun begitu ya. Nah, terus kemudian ada buah naga dan seterusnya ya. Ini adalah anggrek. Nah, kita sudah keliling. Nah, ini tadi baru saja kita nemu ya, ini jatuh ya, mangga Irwin dari Australia yang sedang masak pohon begitu. Nah, ini sayuran anggrek saya coba di luar ya, tapi ternyata bisa beradaptasi juga. Ini panas, ini hujan, jadi daunnya bisa menguning seperti ini. Tapi tidak apa-apa, kita coba saja begitu ya. Nah, ini buah-buah mangga seperti ini kalau sedang musim berbuah itu sangat banyak sekali seperti ini ya. Jadi seluruh pohon mangga alhamdulillah selalu lebat ya para sahabat ya. Nah, di sini jadi kita ambil kalau pas dia jatuh atau kelihatan kuning. Kalau mangga Irwin itu bisa kelihatan kuning, tapi kalau mangga madu anggur ini kita hanya lihat pori-porinya saja begitu ya. Jadi kita bungkus satu persatu supaya karena gini, dia masak pohonnya kan berbeda-beda begitu, supaya kita juga mudah untuk mengambilnya kalau kita satu persatu kita bungkusin begitu. Terus kemudian saya juga punya mangga dari ini ya, dari apa, dari Thailand ya. Jadi ini mangga okyong yang terus berbuah. Saya coba di bawahnya itu kita kasih tanaman anggrek, ternyata bisa juga subur. Nah, nah ini tanaman seledri saya juga bisa subur-subur. Jadi kita ini ya tidak membuat kita capek, tapi sesuai dengan kebutuhan kita begitu ya. Ini tanaman sawi kita sampai berbunga, saya biarkan berbunga nanti supaya saya tidak beli lagi untuk benihnya ya. Terus kemudian saya juga punya pepaya para sahabat. Nah, pepaya ini juga penting untuk ayam kami. Jadi ayam kami itu kita kasih daun pepaya ya. Jadi akhirnya pun juga kami juga tidak ini ya, tidak
tidak membeli untuk pakan ayam, kita kurangi. Nah, itu sudah berbuah ya, alhamdulillah. Jadi ini memang daunnya penting untuk kita, untuk terutama untuk ayam kami. Jadi makanya kita tanam pepaya. Jadi kita tanam sesuai dengan kebutuhan kita begitu para sahabat ya. Jadi tidak pokoknya asal ditanam, tidak. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau pagi-pagi begini di tengah-tengah kebun, di antara kebun kita kan hijau-hijau ya. Jadi alhamdulillah kita bisa menghirup oksigen yang bagus ya. Ya, jadi para sahabat, itulah berkebun kita, jangan sampai kita stres, kita senang, kita tanam sesuai dengan kebutuhan kita, juga waktunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Salam sukses.